Shalom, selamat pagi, salam sehat untuk kita sekalian. Apa kabar? Sukacita boleh berjumpa lagi melalui acara Saat Teduh, mengawali hari kita, khususnya di akhir pekan ini. Kita akan bersekutu bersama lewat Saat Teduh, dan untuk itu mari kita teduhkan hati. Kita angkat kidung pujian. Mampirlah, dengar doaku Yesus penebus. Kidung Jemaat nomor 26. Mampirlah, dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Kita akan membaca dan menghayati firman Tuhan. Untuk itu mari bersama kita mohon pimpinan Roh Kudus dan kita berdoa. Bapa di sorga, kami akan membaca firman-Mu. Kami akan merenungkannya. Beri kami hikmat melalui kuasa Roh Kudus, agar kami dapat mengerti, juga dimampukan melakukan firman Tuhan. Ampuni dosa kami dan bersabdalah, kami telah sedia mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Pembacaan kita pada saat ini terdapat di dalam kitab Yesaya pasal 30 ayat 15 sampai ayat 17. Firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan, kamu berkata, bukan. Kami mau naik kuda dan lari cepat. Maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas. Maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. 1000 orang akan lari melihat ancaman 1 orang. Terhadap ancaman 5 orang, kamu akan lari. Sampai kamu ditinggalkan seperti tonggak isyarat di atas puncak gunung dan seperti panji-panji di atas bukit. Demikian firman Tuhan. Amin. Kita akan menghayati bagian firman Tuhan ini dalam satu tema, tinggal tenang dan percaya. Saudara, di dalam menghadapi persoalan hidup yang semakin rumit sekarang ini, secara khusus dengan mewabahnya virus corona, dan bahwa sampai saat ini belum ditemukan obat untuk hal itu, maka tidak sedikit umat Tuhan yang menjadi panik dan juga bingung. Jika dilihat dari sudut pandang manusia secara umum, hal ini memang manusiawi. Artinya, memang itulah sifat manusia. Tetapi bagi orang percaya, seharusnya tidak demikian. Sebab kita punya Allah yang berjanji menyertai dan menolong kita. Namun demikian, semua janji Allah tidak akan ada manfaatnya bila kita hanya tahu janji Allah, tetapi tidak menjadikan Allah itu bagian dari keyakinan kita. Sehingga bila persoalan kecil saja mulai mengintip, maka pikiran negatif dan cemas mulai timbul di dalam hati.
Apabila kita telah yakin bahwa Allah tidak akan meninggalkan dan tidak akan membiarkan kita sendiri, maka kita tidak perlu bimbang dan bersedih dalam menghadapi segala persoalan. Bahkan dengan yakin kita dapat berkata, sebagaimana di dalam Ibrani 13 ayat 6, firman Tuhan, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Saudara, jika kita masih cemas, berarti percaya kita kepada firman-Nya masih belum teguh dan belum berakar. Tidak sanggupkah Allah menolong dan membuka jalan bagi kita? Apapun keperluan kita, pasti Tuhan sediakan, asal kita tidak bimbang dan dengan sepenuh hati berharap kepadanya dengan iman. Waktu orang Israel ketakutan menghadapi orang Mesir, Tuhan memberikan firman-Nya melalui Musa dalam Keluaran 14 ayat 13-14. Janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini, tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja. Saudara, hari ini musuh apa yang menghadang dan merintangi hidup kita? Percayalah dan berpeganglah pada janji firman-Nya, serta berdoa dengan yakin. Ucapkan syukur sebab sebentar lagi musuh yang menghadang itu, entah berupa sakit penyakit dan atau berbagai persoalan hidup lainnya, tidak akan kita lihat lagi. Badai pasti berlalu dalam kehidupan ini. Oleh sebab itu, apapun yang kita hadapi, tetaplah tenang, sebab Tuhan tidak meninggalkan dan tidak akan membiarkan kita tenggelam dalam laut penderitaan. Sebaliknya, musuh-musuh yang menghadang kita akan dikalahkan oleh iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Jangan sampai, saudara, Yesus berkata, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Markus 4 ayat 40. Janji firman Tuhan, engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang. Mazmur 91 ayat 5. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita mengucap syukur dan kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan yang boleh kami dengarkan. Meteraikan di hati kami. Buatlah kami tetap tenang dan percaya apapun masalah yang kami jumpai. Kami percaya di dalam Tuhan tidak ada masalah yang tidak ada jalan keluarnya. Berkati kami semua Tuhan, baik di tengah keluarga, di dalam kami mengangkat berbagai tanggung jawab, pekerjaan, usaha, bahkan pelayanan kami. Tuntun dan kuatkan, beri kami kesehatan, sehingga hari lepas hari yang kami jalani, walaupun banyak tantangan, tetapi kami tidak akan pernah kehilangan semangat, apalagi sukacita. Ya Bapa, kami berdoa untuk keluarga kami yang sedang bergumul karena sakit. Engkau menolong mereka, sehingga mereka pun akan selalu bersyukur, karena mereka tetap mengandalkan Tuhan, kendati pun mereka di dalam pergumulan yang berat. Untuk yang berduka cita, tetap kami doakan, Tuhan menolong dan memberkati. Kami berdoa Tuhan Engkau memberkati kami ketika kami dalam sukacita. Biarlah sukacita kami tidak menjadi euforia,
tetapi di dalamnya Tuhan yang kami tetap permuliakan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk persoalan yang sedang kami hadapi di tengah masyarakat bahkan dunia terkait dengan pandemi COVID-19. Para pemimpin kami, seluruh aparat keamanan negara, bahkan juga tenaga medis, kiranya Tuhan berkenan untuk memberkati mereka. Peliharakan kami Tuhan untuk menjalani hari ini, bahkan di akhir pekan ini, dalam kami mempersiapkan diri untuk beribadah kepada Tuhan esok hari. Biarlah kami boleh melewati hari-hari ini dengan penuh selamat. Ya Bapa, seluruh harapan kami pertaruhkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan berkenan menolong kami. Ampuni dosa kami Tuhan, dengar doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Demikian ibadah kita. Selamat menjalani hari ini. Selamat menikmati akhir pekan. Dan juga beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati dan salam sehat.